Pak Rizky. Waalaikumsalam, Bu Menita. Bagaimana kabarnya Pak Rizky? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Pak Rizky. Pak Rizky kan nanti akan melaksanakan supervisi pembelajaran di kelas, nggih? Ya, betul. Kira-kira nanti Pak Rizky akan melaksanakan pembelajaran di kelas mana? Rencananya di kelas 88 di lab komputer nanti di atas. Oke, ya. Berarti Pak Rizky sudah prepare terkait modul ajar, sudah sesuai sama capaian pembelajarannya. Ya, sudah. Oke, ya. Oke Pak, untuk nanti pembelajarannya mohon izin saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Boleh? Sebelum panjenengan melakukan supervisi nanti. Kira-kira nanti tujuan pembelajaran yang akan dicapai peserta didik itu apa saja ya Pak? Ya, peserta didik nanti mampu menguasai hardware, software, dan brainware. Oke, 3 itu saja nggih? Ya. Oh ya. Oke, baik. Untuk nanti kira-kira ketika pembelajaran apa yang hendak dicapai di area perkembangannya itu Pak? Nah, nanti siswa mampu membedakan antara hardware itu isinya apa saja, software isinya apa saja, dan brainware itu tugasnya apa. Berarti membedakan 3 komponen tadi Ya, ya? membedakan Oke, itu sangat tadi. luar biasa sekali Pak Rizky. Nah, terakhir di pembicaraan kita ini, Pak Rizky nanti ketika proses pembelajaran terkait strateginya itu menggunakan strategi apa saja yang perlu disiapkan Pak? Oke, nanti rencana saya akan membuat sebuah presentasi, nanti anak-anak membuat presentasi dan dipresentasikan di depan kelas. Oke, jadi nanti bisa bergiliran secara acak per kelompok. Ya, per kelompok gitu ya. nanti dipilih secara acak siapa yang sekiranya paling siap seperti itu. Oke Pak Rizky, luar biasa sekali strateginya. Nanti saya akan mencoba melakukan observasi di pembelajaran panjenengan. Dan terima kasih Pak Rizky atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Oke, saya harap kalian juga tetap tersenyum seperti ini ya, karena kalau pembelajaran dengan tersenyum, bahagia, nanti ilmunya akan masuk dengan sangat cepat. Nah, nanti ilmunya akan bermanfaat di kemudian hari ketika kalian di kehidupan nyata. Nah, kenapa kok harus belajar informatika? Sekarang kita masuk ke dalam bab sistem informasi yang dimana nanti kita akan mempelajari bagaimana sistem komputer bekerja mulai dari hardware, software, dan brainware-nya. Tapi sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita merefresh otak kita dulu supaya tidak tegang. Latif, silahkan maju ke depan Latif. Oke, Latif silahkan pimpin teman-teman kalian, teman-teman kamu biar fresh di pikirannya. Silahkan dikasih bikin apa terserah. Oke, baik teman-teman, apa baiknya kita beri terlebih dahulu. Saya minta untuk berdiri semuanya. Oh, iya. Ya, perhatikan teman kalian yang di depan. Oke, mari kita beri terlebih dahulu. Mari kita pelajari tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Supaya kalian lebih fokus lagi ke depan. Seperti biasa, kalau saya presentasi, saya akan share ke kalian semuanya. Silakan buka Google-nya, buka Quizzes. Kodenya nanti akan saya tampilkan di depan. Buka Quizzes. Seperti biasa, silakan Google-nya dibuka.
Nah, pakai akun terserah sembarang, silakan enter code atau masukkan kode seperti biasa. Kodenya ini 282197 seperti yang di papan tulis ini yang ada di depan. Enter code. Nah, 282197. Ya, kasih nama lengkap ya seperti biasa, jangan disingkat namanya. Enter code atau masukkan kode. Buka khusus ya. Ya, saya mulai. Sekarang kabel USB sudah ada yang terbaru, namanya kabel USB apa, tipe apa namanya? Ya, Type C. Kabel USB Type C itu yang bagaimana sih? Bentuknya seperti apa bentuknya? Yang dibolak-balik bisa ya. Nah, kalau yang dibolak-balik tidak bisa berarti itu belum Type C. Oke, kita lanjut ke software. Software itu adalah, kalau tadi hardware perangkat keras, maka software itu adalah perangkat lunak. Betul. Perangkat lunak, contohnya perangkat lunak itu adalah sebuah aplikasi atau software. Software apa saja yang sudah kalian ketahui? Aplikasi apa saja yang sudah sering kalian lakukan? Microsoft Word, Microsoft Excel, apalagi Microsoft PowerPoint. Selain dari ketiga ini, yang biasanya buka Google, buka YouTube, itu namanya apa? Namanya aplikasi apa? Oke, aplikasi Google Chrome. Nah, yang satu sekarang Brainware. Apa itu Brainware? Brain itu apa? Artinya apa? Bahasa Indonesia apa? Otak. Ya, yang punya otak itu siapa? Manusia. Berarti Brainware adalah Otak manusia. Jadi Brainware itu adalah user atau si yang mengoperasikan sebuah komputer. Sudah ada hardware, sudah ada software, tapi tidak ada ngomongnya. Nah, berarti kan nggak bisa jalan. Ada hardware, tidak ada software, ada manusianya, terus mau ngapain? Tidak bisa juga. Jadi ketiga ini harus saling bersama. Kayak kalian itu harus bersama. Nah, nggak bersama nih jauh-jauhan. Iya, jauh-jauhan. Nasin, Pak. Oke, di sini perangkat keras. Kita fokus ke perangkat keras dulu. Nah, perangkat itu juga ada dua, ada input dan output. Sekarang kita masuk ke input dulu, atau perangkat masukan. Perangkat hardware yang bisa memasukkan. Kira-kira apa saja contohnya perangkat hardware yang bisa memasukkan? Mikrofon. Nah, salah satunya adalah mikrofon ini, mouse. Mouse ini bisa memasukkan perintah yang kita berikan dengan cara diklik kanan, klik kiri maupun di scroll yang bagian kanan seperti mouse kalian yang kalian pegang. Gue geser nganan yo nganan, geser kiri yo maju ke kiri gitu ya. Nah, itu artinya proses memasukkan. Terus ada apa lagi di sini? Nah, ini sama tadi. Klik kanan, klik kiri, bisa digeser, drag. Nah, yang selanjutnya ada apa ini namanya? Keyboard. Keyboard. Nah, ini juga keyboard merupakan perangkat input untuk memasukkan data maupun perintah kerja. Baik, anak-anak tadi sudah belajar mengenai hardware. Nah, sekarang untuk yang software, saya akan membuat sebuah kelompok untuk kalian. Nanti kalian maju presentasi per kelompok untuk menyebutkan software apa saja yang sudah
sudah kalian gunakan setiap hari. Tapi nanti akan saya bagi software-nya, software ini fungsinya ini untuk ini. Tapi untuk kelompoknya saya minta satu garis ini satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok. Nanti setiap kelompok maju ke depan mempresentasikan hasilnya, dibuat di PowerPoint dulu di komputer masing-masing, nanti akan ditampilkan di depan. Nah, bagian sini saya ingin kalian mempresentasikan software yang sering digunakan untuk edit video. Ya, edit video ya sini ya. Yang di sini untuk edit foto, software yang digunakan untuk mengedit sebuah foto. Yang sebelah sini software untuk untuk bermain game, software game apa saja. Nah, yang sebelah sini silakan kalian membuat sebuah presentasi mengenai software atau aplikasi perkantoran, aplikasi yang digunakan di kantor apa saja. Oke, saya beri waktu 10 menit untuk membuat presentasi di komputer kalian masing-masing. Silakan ditutup dulu Google-nya. Di satu komputer saja buatnya, tapi berkelompok silakan. Silakan kalian buat boleh di Microsoft Word, boleh di Microsoft PowerPoint malah bagus. Wah, sebenarnya jangan di Microsoft Excel. Boleh di Microsoft Word, boleh di Microsoft PowerPoint. Silakan yang lainnya berkelompok, saling mendekat saja, mendekat. Waktunya digeser enggak apa-apa waktunya. Mendekat, waktunya digeser. Nah, silakan berkelompok. Nah, saling berkelompok. Software. Software itu tulisannya salah loh. Software. Apa itu video? Balik. Aplikasi capcut. Untuk Capcut pakai dia kan toh. Capcut ada ini kok. ini ada saya yang jadi operatornya. Kamu sama. Ini loh. Silakan nanti perkenalkan nama kalian siapa saja. Perkenalkan nama kalian siapa saja. Terus kalian mau mempresentasikan tentang apa gitu ya. Oke, yang lain bisa memperhatikan. Silakan. Ya, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok ini. Nama saya Adrina Fajira. Saya akan melayani Islam. Kita akan mempresentasikan software untuk mengedit video. Jadi ini presentasi kita. Capcut adalah sebuah perangkat lunak ponsel pintar yang digunakan untuk mengeditkan video. Perangkat lunak ini dikembangkan oleh perusahaan teknologi dari Tiongkok, ByteDance, yang juga mengembangkan platform media sosial TikTok. Capcut dirilis pada tahun 2020. Fungsi Capcut ialah kemampuan adaptasi dan fleksibilitas. Capcut
menonton video. Apa kelebihan dan kekurangan menggunakan capcut? Kelebihan dan kekurangan capcut PC mudah digunakan untuk pemula. Banyak template siap pakai yang mempercepat proses editing, gratis dan tidak memerlukan langganan. Sekian presentasi dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan tentang aplikasi edit video tadi? Tidak ada? Oke, ya udah, terima kasih, silakan. Tampilkan aplikasi perkantoran dari kelompok 4. Ya, silakan. Sama sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 presentasi aplikasi perkantoran. Kenalkan, nama saya Mas Musul Malik. Saya Muhammad Abdullah Rafiansa. Saya Muhammad Lukman. Saya Rizky Abdullah. Saya Muhammad Syahrir Ramadan. Saya Dede Travis Manubraha. Saya Muhammad Asri Rizal. Oke, anak-anak, kita merefleksi pelajaran pada hari ini. Tadi sudah belajar mengenai hardware dan software. Hardware itu tadi ada input dan output. Nah, hardware itu tadi apa, anak-anak? Perangkat keras. Nah, perangkat keras. Kalau software apa tadi? Perangkat lunak. Sedangkan hardware tadi ada input. Input itu adalah untuk apa? Input untuk memasukkan. Nah, contohnya apa tadi? Input ada banyak contohnya, sebutkan beberapa saja. Ada mic, ada keyboard, terus apa lagi? Terus ada mouse. Nah, terus yang keluar, yang output apa saja tadi outputnya? Outputnya yang mengeluarkan Speaker. Nah, speaker salah satunya, betul. Nah, tadi juga sudah diilustrasikan kepada kalian dari teman-teman beberapa software yang digunakan sehari-hari. Tadi ada software pengedit video dan software perkantoran yang dimana aplikasi tersebut sering kita gunakan sehari-hari. Tadi untuk edit video apa saja sih untuk presentasikan tadi? Dan ada CapCut, ya, bukan capcut ya, CapCut. Nyebutnya adalah CapCut. Tadi aplikasi perkantoran apa saja? Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, untuk aplikasi perkantoran tadi ada Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Nah, begitu ya anak-anak. Ada yang mau ditanyakan tentang pertemuan kita kali ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, pelajaran cukup sudah habis waktunya, cukup sampai saat ini, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Maidita Cintarawati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Rembang dari SMP Negeri 1 Kalimantan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani Ibu Retno Kusumo Dewi selaku pengajar praktik dan Bapak Rizky Abri Pradana selaku guru yang diobservasi. Baik, langsung saja Ibu. Assalamualaikum Ibu dan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Rizky? Alhamdulillah, Mei sehat. Oke, baik. Baik Pak Rizky, kali ini saya akan sedikit memberi beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya observasi pada saat pembelajaran Pak Rizky yang sudah dilakukan tadi, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan.
Untuk pertanyaan yang pertama ya Pak Rizky, Iya. bagaimana nih perasaan Bapak terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Bapak lakukan atau yang sudah berlangsung? Oke, karena belum terbiasa ya, jadi agak tegang, tapi semuanya berjalan lancar lah. Oke, alhamdulillah ya Pak ya, sudah berjalan dengan baik. Baik Pak, apa bisa diceritakan kembali Pak, area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau strategi atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Oke, kalau tahapan yang pertama pasti membuat perangkat pembelajaran, lalu kemudian untuk pengembangan sendiri itu ada pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuan, jadi siswa itu harus dapat mengetahui apa itu hardware, apa itu software, apa itu brainware, dan sedangkan keterampilannya siswa harus dapat mempraktekkan ketiga komponen tersebut. Oke, baik. Berarti di area pengembangan itu terkait ada pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya? Iya. Nah, menurut Bapak, sejauh mana area pengembangan yang Bapak sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil yang dilakukan di dalam kelas atau belum? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun ya masih ada sedikit kekurangan. Baik, berarti sudah dilakukan dengan baik dan juga sudah berjalan dengan baik, tapi menurut Bapak masih ada kekurangan. Nah, kekurangan atau kendala-kendala yang Bapak hadapi selama proses pembelajaran itu gimana Pak? Nah, kalau kekurangan dan hambatan itu pastinya sering terjadi ya, bukan hanya saya, tapi juga kepada Bapak Ibu guru yang lainnya juga. Ya. Karena memang setiap anak itu kan berbeda-beda, Ya. pasti ada anak yang begini, ada yang begini, Ya, ada yang cepat, ada yang lama. mengikuti Nah, atau ada yang tidak, nggih. Ya. Jadi ada beberapa anak yang mungkin bisa dikatakan ada yang aktif, ada yang tidak mau terlibat gitu ya Pak. Mungkin Nah, gitu bisa ya. atau mungkin hanya mengandalkan temannya saja. Nah, itu juga ada beberapa. Kira-kira Pak, bagaimana hal itu bisa terjadi? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa mereka tidak mau ikut terlibat dalam pembelajaran praktik atau diskusi mungkin Pak misalnya? Nah, sesuai pengalaman kemarin itu sepertinya jumlah satu kelompoknya itu terlalu banyak. Mungkin besok bisa diperkecil menjadi beberapa banyak kelompok, yang penting kan efektif daripada banyak tapi malah tidak efektif. Iya. Baik Pak, itu rencana Bapak ke depan Ya, ya. rencananya seperti itu. Pada saat proses pembelajaran, Bapak menerapkan tingkat kenyamanan anak sesuai dengan gaya belajar dan minat belajar anak tersebut. Ya, Ya. Pak. Oke, baik. Mudah-mudahan yang Bapak rencanakan ke depan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibanding kemarin ya Pak. Oke Pak, saya tunggu cerita-cerita Bapak apakah bisa direalisasikan dengan baik apa belum. Kira-kira kapan nih Pak Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Wah, kalau masalah waktu itu belum tahu ya, tapi setidaknya saya akan berusaha secepat mungkin untuk merubah gaya pembelajaran saya. Ya, sesuai dengan minat Ya, anak sesuai ya. anak tadi minatnya. Baik Pak, mungkin nanti di minggu-minggu ini atau semester yang akan datang kan karena kita tinggal 1 bulan di pembelajaran ya Pak ya, Iya, karena mungkin Desember kita sudah mulai tes, jadi mungkin perubahannya setelah tes ya Pak. Oh ya, next semester lah. Oke. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan yang Bapak rencanakan akan segera terrealisasi dengan baik dan bisa diimplementasikan ke siswa. Iya. Baik, untuk selanjutnya dipersilahkan Ibu Retno untuk berkenan memberikan umpan balik atau tanggapan terkait berjalannya percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi di dalam kelas. Ya, terima kasih Bu Mainita, Pak Rizky. Nggak tegang ya Pak? Enggak. Ya. Oke, baik. Umpan balik dari saya. Jadi Bu Mainita ini tadi sudah
melakukan coaching sesuai dengan prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua ada proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Jadi di awal tadi Bu Mainita berusaha membuat nyaman Pak Rizky dengan sapaan yang ramah, dengan yang enak. Nah, ini akhirnya apa yang ada di benak Pak Rizky tadi keluar semua gitu. Nah, kemudian proses kreatifnya banyak sekali pertanyaan berbobot yang telah di-launching oleh coach yang dikemukakan oleh Bu Mainita, sehingga Pak Rizky bisa menyampaikan ide-ide gagasan termasuk dalam memaksimalkan potensi. Jadi tadi tindak lanjutnya sudah langsung tercapai gitu, ada ya ke semester depan ingin seperti apa, evaluasi pembelajarannya seperti apa, lalu siapa yang akan membantu Pak Rizky ke depannya akan seperti apa. Dan Bu Mainita saya rasa sudah sangat sukses dalam melakukan coachnya. Saran saya lebih banyak berlatih supaya lebih terasah kemampuannya menjadi coach profesional. Terima kasih, hanya itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Retno yang sudah berkenan memberikan umpan balik terkait dengan kegiatan pasca observasi ini. Baik, akhirnya rangkaian pada kegiatan hari ini sudah selesai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih Bu Retno dan Pak Rizky. Sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.